Bahkan dalam konteks yang pernah terjadi itu sangat-sangat detail sampai tempat kejadiannya, bagaimana kejadiannya, siapa-siapa saja saat kejadian itu benar-benar diberitahu gitu. Dan tidak hanya untuk dirinya, apabila akan terjadi sesuatu terhadap orang-orang di sekitarnya yang punya hubungan dengan diri, istri, anak, orang tua, teman-teman, yang pasti harus punya hubungan dengan si pengamal amalan ini. Si pengamal amalan ini juga akan menerima petunjuk isyarat. Si pengamal amalan sholawat Nurijati ini akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firasat yang tajam. Apapun yang akan terjadi terhadap dirinya sebelum terjadi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih catatan dulu, jangan sampai sobat-sobat menyalahgunakan khasiat yang kelima ini. Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Video kali ini saya buat untuk menanggapi beberapa komentar yang saya terima dari sobat-sobat semua, sehingga akhirnya saya memutuskan mengijazahkan satu buah amalan yang bersifat khusus, yaitu sholawat Nurijati. Langsung saja, redaksi dari sholawat Nurijati sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nurijati wa siri syarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Sholawat Nurijati ini secara umum khasiatnya insya Allah biiznillah multifungsi, mencakup semua hajat, kebutuhan, urusan, masalah sobat-sobat semua, baik secara lahir, batin, dunia, akhirat. Untuk secara khusus, insya Allah biiznillah khasiatnya saya hanya jabarkan 5 saja di sini. Sebenarnya banyak, tapi cukup saya jabarkan 5 saja kepada sobat-sobat semua. Yang pertama, kecerdasan, kepandaian, kuat menghafal, mudah menerima pelajaran, cocok bagi pelajar, mahasiswa, atau orang-orang yang memang di dalam dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua, ini jalurnya mahabbah, derajat wibawa, dikasihi, disayangi, dicintai, dihargai, dihormati, disegani, ditakuti, dituruti, dipatuhi oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jalurnya rezeki, dikhususkan kepada rezeki dalam bentuk materi dunia, akan deras rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, ini jalurnya kadikdayaan, kejadukan, kesaktian, tenaga dalam, kekebalan, kekuatan badan, termasuk bobot dari pukulan siapapun. Pengamal sholawat Nurijati ini jangan sembarangan mukul, terutama kepada istri dan anak, karena fatal akibatnya. Kalau mau saya beberkan, untuk masalah kejadukan ini, tenaga dalam ini sangat luar biasa. Intinya apapun yang sifatnya menyakiti kita, melukai kita, membahayakan kita, baik secara lahir maupun secara batin, hal pertama yang kemungkinan terjadi tidak akan sampai. Kalaupun sampai, biasanya akan mental, akan tertolak, akan berbalik kepada sumber yang menyerang kita. Kalaupun harus terkena kepada jasad maupun kepada batin, insya Allah tidak akan berefek apa-apa terhadap kita. Yang terakhir, yang kelima, saya kasih catatan dulu, jangan sampai sobat-sobat menyalahgunakan khasiat yang kelima ini. Ini si pengamal amalan sholawat Nurijati ini akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firasat yang tajam. Apapun yang akan terjadi terhadap dirinya sebelum terjadi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah memberitahunya itu rahasia Allah, tapi beberapa yang sudah mengalaminya
ada yang diberitahu lewat mimpi, ada yang melalui dorongan hati yang terdalam. Intinya firasatnya akan menjadi tajam apabila ada sesuatu yang akan terjadi terhadap dirinya, dan tidak hanya untuk dirinya. Apabila akan terjadi sesuatu terhadap orang-orang di sekitarnya yang punya hubungan dengan dirinya, istri, anak, orang tua, teman-teman, yang pasti harus punya hubungan dengan si pengamal amalan ini. Si pengamal amalan ini juga akan menerima petunjuk syarat, oh mau terjadi sesuatu nih sama istri atau anak. Bahkan dalam konteks yang pernah terjadi itu sangat-sangat detail, sampai tempat kejadiannya, bagaimana kejadiannya, siapa-siapa saja saat kejadian, itu benar-benar diberitahu gitu. Itu bicara masalah khasiat dari sholawat Nurijati ini. Untuk masalah sebelum kita menzikirkan sholawat Nurijati ini, sebaiknya bertawasul, kata Abah. Kalau bisa dilakukan selama 3 hari tersebut, baik itu saat sholat fardu maupun saat tengah malam, sebelum zikir ini sebaiknya bertawasul. Seandainya situasi kondisi tidak memungkinkan, minimal saat tengah malam wajib bertawasul. Tawasulnya yang pertama kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kedua kepada Nabi Khidir alaihi salam, yang ketiga kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang keempat kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, yang kelima kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang keenam kepada Syekh Abdul Hasan Ali As-Sajili, baru yang terakhir kepada Ummi wa Abi, orang tua kandung sobat-sobat semua. Sudah selesai saya jelaskan semua. Ijazah amalan yang bersifat khusus sholawat Nurijati yang saya terima ijazahnya dari Abah Kiai Haji Entus Mukni, Pandeglang, Banten, guru saya. Saya ijazahkan sempurna kepada sobat-sobat semua yang menonton video di channel ini untuk diamalkan oleh sobat-sobat semua. Akhir kata, apabila ada dari diri saya yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya memohon ampun. Kepada sobat-sobat semua saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.